ada dalam hati kita, sehingga kita diperbaharui, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika dengan kegiatan kita tidak akan mampu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Saudaraku, jangan katakan saya ini siapa, saya ini nggak tahu apa-apa, saya ini orang kecil, saya ini budak. Jangan kita mengatakan seperti itu saudaraku, karena kita sama di mata Tuhan. Walaupun kita orang wah hebat, walaupun mungkin kita orang kecil, tapi di hadapan Tuhan sama. Kita melihat Lazarus dengan orang kaya, kita lihat bagaimana Lazarus itu sangat orang kecil. Kenapa? Dia tidak terpandang. Karena apa? Karena hanya anjing kawannya yang menjilati boroknya. Hanya dia minta-minta sepanjang kehidupannya sampai dia meninggalkan dunia ini. Tapi orang kaya mengasihi, memberikan kesenangan kepada orang banyak, pesta pora, menyenangkan orang banyak. Tapi lihat, siapakah yang mendapat juara? Siapakah yang mendapat kesenangan? Ternyata Lazarus mati sehingga dia diangkat ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya juga mati, tapi dia dibawa ke alam maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kecil hati. Jangan pandang siapa kita ini. Walaupun kita di dunia ini tidak ada harganya, seperti saya ini saudaraku, tidak ada harganya. Harga debu pun tidak. Dari keset kaki, mendoakan orang sakit, membersihkan orang sakit, memeluk orang sakit, membujuk orang sakit, bau-bau yang saya kerjakan saudaraku. Saya tidak terpandang, nama saya tidak terpandang, saya tidak terkenal. Saya mau tunduk di kaki Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, saya mau membagi firman Tuhan ini setiap pagi, karena saya mau kita ini bekerja sama untuk kerajaan sorga. Karena saya tidak egois Saudaraku, saya mau kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga saya pergi ke penjara, sehingga saya pergi kepada orang sakit, itu karena Tuhan, bukan karena diri saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena ada roh Tuhan yang sudah dimateraikan dengan roh saya ini. Itulah membuat saya tidak tenang, itulah membuat saya gelisah jika saya diam diri, sehingga saya bergejolak untuk memperhatikan orang banyak. Jadi saya membuat YouTube, saya membuat Facebook, saya membagikan ke WA grup-grup kepada yang saya kenal. Saya bagikan itu setiap pagi karena saya tidak tenang. Karena roh Tuhan itu bergejolak di dalam hati saya ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin pakai saya, tidak diam-diam saja. Jadi Bapak Saudaraku, kita ingin dipakai kalau kita memberi hati kita dipakai. Tapi jika kita menutup hati kita, Tuhan tidak paksa. Tuhan itu tidak paksa kita, tapi Tuhan itu memberi hak bebas. Maukah kita dipakai? Apakah dunia yang memakai kita? Apakah kita mau tunduk kepada Tuhan? Apakah Tuhan tunduk kepada kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap kita ini orang hebat,
sehingga Tuhan itu tunduk kepada kita, sehingga apa yang kita katakan jadi, sehingga apa kita perintahkan jadi, sehingga apa yang kita kehendaki jadi. Berarti kita Tuhan itu, kita yang mengatur Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita? Bisakah kita menyelamatkan diri kita sendiri? Jika kita perintah-perintah Tuhan itu, jika kita atur-atur Tuhan itu, jika kita menganggap Tuhan itu adalah sebagai satpam, apakah kita menganggap Tuhan itu sebagai pembantu, sehingga kita atur ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan kita katakan, sehingga kita tunduk-tunduk, kita perintahkan Tuhan itu kadang kita tidak menyadarinya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, supaya kita tidak sia-sia kepercayaan kita, supaya kita nanti jangan anyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, kita baca, kita ulang-ulangi, karena di sini Saudaraku ini memang sangat-sangat kejam Saudaraku. Padahal sini dia sudah orang Kristen, sudah mengadakan mujizat, bahkan sudah tanda-tanda. Di sini katakannya Saudaraku. Jadi Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita kelihatan dari buahnya. Jadi bukannya karena kita rajin beribadah, karena kita hamba Tuhan, bukan. Itu tidak jaminan. Itu tidak jaminan mendapat tiket kehidupan yang kekal. Tapi dari buahnya. Jadi walaupun kita manusia kecil, tapi dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas Bapak Saudaraku. Ayat 22 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, itu kata Tuhan Yesus, terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melihat dari kasat pandangan kita itu, dia sudah luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mengadakan mujizat, dia sudah mendoakan orang sakit, dia sudah mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Berarti dia imannya sudah luar biasa. Tapi kenyataan di sini katakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi hati-hati Bapak Saudaraku. Jangan kita mengatakan jika kita hamba Tuhan, jika kita sudah punya jemaat banyak, tapi nanti hanya kamu pembuat kejahatan. Jadi marilah kita tuntun jiwa-jiwa ini melakukan seturut yang tertulis. Jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi. Karena firman Tuhan ini sudah sempurna. Jadi banyak sekali kita hamba-hamba Tuhan mengurang-urangi, menambah-nambahinya. Bahkan kita mempermudah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga jiwa-jiwa saat ini sudah santai-santai, tidak lagi ada usaha. Sehingga dia berpikir, sudah tenang jiwaku, bersenang-senanglah. Sama seperti anak muda kaya itu. Dia katakan, senang-senanglah jiwaku, harta sudah menimbun. Bersenang-senanglah katanya. Tapi Tuhan mengatakan, bagi saat ini juga akan kucabut nyawamu. Bagaimana katanya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan kita gara-gara perkara-perkara dunia ini kita nanti, hanyalah kamu pembuat kejahatan, kata Tuhan. Banyak kali kita ini perkara-perkara dunia, kita lupa akan kehidupan yang kekal itu. Kita diperalat oleh dunia ini. Jadi itu sangatlah memang sensitif. Sedangkan Tuhan Yesus saja diuji. Kata setan kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan dunia ini. Itu kata si setan. Apalagi kita Bapak Saudaraku, sangatlah empuk. Sangat empuk.
Jadi hati-hati, jaga hati kita, peganglah kebenaran firman Tuhan seturut yang tertulis di dalam Alkitab ini, supaya sampai akhir kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab, lakukan taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus akan menuntun, membimbing, mengajari, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita dapat melakukannya. Jadi dengan kekuatan kita tidak mampu, kita manusia lemah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus akan berapi-api dalam hati kita ini, sehingga kita kekar, kuat, tangguh untuk menghadapi segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagikan firman Tuhan ini kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang kita kenal, supaya dia juga kembali kepada Alkitab. Tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi kembali kepada yang tertulis, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada surat Tuhan. Dan jangan lupa menyakretnya, supaya firman Tuhan ini tersebar seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Jaga kesehatan kita, karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.